Semester ini kita akan belajar secara eksklusif sebuah topik tentang khotbah di bukit. Itu tercatat dalam Matius pasal 5, 6, 7. Jadi setidaknya kita akan menghabiskan waktu sekitar 20 jam untuk mempelajari pasal-pasal ini bersama. Jadi kalian semua diharapkan untuk menghafalkan banyak sekali hal-hal yang akan saya ajarkan kepada kalian. Dan saya sangat yakin kalian akan banyak belajar. Dan melalui pelajaran ini, gaya hidup kalian akan berubah. Amin. Jadi, mari kita berdoa kepada Allah Bapa agar Dia mencurahkan berkat spesialnya kepada setiap kita. Allah Bapa kami yang berada di dalam surga, sekarang kami duduk di sini bersama di dalam nama-Mu. Kami ingin belajar tentang pengajaran yang anak-Mu Yesus ajarkan kepada kami di dalam Matius pasal 5, 6, 7. Kita menyebutnya sebagai khotbah di bukit. Jadi kami minta pewahyuan-Mu yang khusus. Dan melalui kuasa urapan Roh Kudus, kami ingin belajar secara mendalam, tentang firman Allah yang tersembunyi di dalam ketiga pasal itu. Jadi tolong kami, buka mata kami dan pengertian kami, dan juga kapasitas rohani kami, mampukan kami untuk memegang kebenaran dan pengajaran yang Engkau ingin sampaikan kepada kami. Kami mengharapkan pewahyuan-Mu yang besar sewaktu kami duduk di sini, menanti pengajaran-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Judulnya adalah khotbah di bukit. Di bawah judul itu, latar belakang, ada dua khotbah utama yang Tuhan Yesus sampaikan selama 3 tahun pelayanan publiknya. Khotbah yang pertama adalah khotbah di bukit di dalam Matius pasal 5 sampai 7. Khotbah ini dibuat di bagian awal dari pelayanan publiknya. Dan khotbah yang kedua itu disampaikan di akhir pelayanan publiknya, yang kita sebut dengan khotbah di Bukit Zaitun. Khotbah di Bukit Zaitun, yang ini artinya khotbah di atas Gunung Olive, Bukit Zaitun. Sekarang, tolong gambar peta bangsa Israel ini secara cepat. Dan sekarang, yang ini apa? Ini adalah Danau Galilea. Kalian tulis di sini, nomor 1, Danau Galilea. Di atas Danau Galilea
Ada sebuah kota yang disebut Kapernaum. Meskipun kalian sudah tahu, kalian tercatat itu. Nomor 2, Kapernaum. Di sisi barat laut, di sebelah sini, di sisi barat laut dari kota Kapernaum, ada sebuah bukit kecil. Tidak ada namanya di sana. Tapi bukit ini, kalian tulis nomor 3. Ini yang kita sebut dengan Gunung Beatitudes, yaitu ucapan bahagia. Ucapan bahagia. Ucapan bahagia artinya mereka yang diberkati. Di dalam Matius pasal 5 dia berkata, berbagailah orang yang, berbagailah orang yang, berbagailah orang yang. Kalian tahu ada beberapa? Ada 8 berkat. Jadi Gunung Beatitudes berarti gunung di mana Yesus menyampaikan 8 ucapan bahagia. Di mana? Di bagian utara Israel. Dekat kota apa? Kapernaum. Yang merupakan khotbahnya yang pertama. Sekarang, khotbah yang kedua. Apa nama yang saya berikan kepada kalian? Khotbah di Bukit Zaitun. Itu dilakukan di bagian selatan. Apa nama laut di sini? Nomor 4. Ini adalah Laut Mati. Kalian tulis nomor 4. Dari atas Laut Mati ke sebelah barat, berapa kilometer? 26 kilometer. Ada kota yang disebut Yerusalem. Jadi tulis nomor 5. Yerusalem. Di dalam Yerusalem, saya sedang gambar sebuah bait suci. Di dalam kota Yerusalem, ada bait suci Yerusalem di sini. Ini yang kita sebut dengan bait suci. Letaknya itu di sisi bukit. Ada sebuah bait suci. Bait suci Yerusalem. Dan ini adalah tembok bait suci itu. Seperti ini. Dan di sebelah kanannya, sebelah timur, ada sebuah bukit kecil. Apa nama bukitnya? Getsemani. Dan di sebelah selatan Getsemani, ada bukit yang lebih besar. Bukit ini disebut dengan Bukit Zaitun. Ini adalah Bukit Zaitun. Sekarang ganti paragraf. Saya akan memberikan penjelasan tentang hal ini. Menjelang akhir pelayanan publiknya, Yesus pergi ke Bukit Zaitun dan dia berkhotbah tentang tanda-tanda kedatangannya yang kedua. Ini yang kita sebut dengan khotbah akhir zaman. Meskipun begitu, khotbah di bukit di Galilea itu disampaikan di awal masa pelayanan publiknya. Tuhan Yesus mengajari murid-muridnya di dalam khotbah ini tentang bagaimana gaya hidup para murid itu seharusnya. Jika kalian ingin menjadi hamba Tuhan yang diberkati secara rohani,
He said, Dia berkata, we have to kita follow harus mengikuti pengajaran-pengajarannya. his teachings. In the Di Matthew dalam Matius chapter pasal 5 5 through 7. sampai 7. So in these Jadi di two dalam chapters, ketiga pasal ini, Jesus taught us Yesus mengajari kita major characteristics karakteristik utama for the blessed bagi orang-orang Kristen, Christians. bagi orang-orang Kristen yang diberkati untuk dilakukan. I'm gonna give you just Saya akan berikan waktu 5 menit bagi kalian mutual untuk discussions on berdiskusi tentang hal ini. go further. Okay? Sebelum saya melanjutkannya lebih jauh, oke? Tolong bicara satu sama lain. Up until Bicara here, satu sama lain sampai di sini, sampai yang sudah saya katakan. would you take a look at this map Lihat here? peta di sini. Now I'm gonna give you Saya akan berikan nama-namanya. a name. You just write down Tolong dicatat. after number 1, Nomor 1, say Jerusalem. Yerusalem. And number 2, Dan nomor 2, city. sekarang adalah kota baru. Is Nomor 2 adalah Nazareth. Nazaret. Tell me about Nazareth. Beritahu saya tentang Nazaret. That's Jesus. Itu adalah tempat. He was not born. Dia tidak lahir di sana. His parents. Itu adalah kampung halaman orang tuanya. Where did he born? Di mana dia dilahirkan? Bethlehem. Where is Bethlehem. Di mana Bethlehem? How many kilometers? Berapa kilometer ke arah selatan? Bethlehem here. 8 Ini adalah Bethlehem di sini, sekitar kilometers. 8 sampai 10 kilometer ke arah selatan. Dia dilahirkan di sini This city is karena kota ini adalah King David's hometown. kampung halaman Raja Daud. It's a King David's hometown. Kampung halaman Raja Daud adalah Bethlehem. So since Jesus is Jadi karena Yesus adalah descendant of keturunan Raja Daud, so maka dia harus dilahirkan di he Bethlehem. has to be born at Bethlehem according to Menurut nubuatan, prophecy. In Micah chapter di dalam 5, Mika pasal 5 ayat 2, after Jesus was born, tapi setelah Yesus dilahirkan, he and his dia dan orang tuanya back to kembali ke Nazareth. Nazaret. Then how many years Kemudian did he selama berapa tahun dia tinggal di Nazaret? he lived in Nazareth? First 30 years. 30 tahun pertama, oke? So write down. Jadi First catat, 30 years 30 tahun pertama dia tinggal di Nazaret as a carpenter. sebagai tukang kayu. Change the paragraph. Ganti paragraf lagi. At the age of 30, Pada umur 30, 30, pada umur he 30, went down to dia pergi southern part ke bagian selatan Israel in order to fulfill untuk menjalankan the public ministries. pelayanan publiknya. 700 years ago, 700 tahun yang lalu, spoke Yesus to Isaiah. berbicara kepada Yesaya, Okay? oke? 700 years ago, 700 tahun yang lalu, Yesus spoke to Isaiah. berbicara kepada Yesaya bahwa 700 years later, there 700 will be tahun one kemudian man akan ada seseorang who will be the last yang prophet akan menjadi nabi terakhir will baptize yang akan membaptis Yesus incarnated Jesus yang berinkarnasi in the Jordan River. di dalam sungai Yordan. Chapter 40, Yesaya pasal 40 ayatnya yang ketiga. Isaiah chapter 40, verse 3. Yesaya pasal 40 ayat ketiga. Jadi untuk menggenapi nubuatan itu, In order to fulfill the prophecy, untuk menggenapi nubuatan itu, Yesus went all the way down to pergi ke padang gurun, the wilderness. The wilderness, ke padang gurun which is in your map here. yang ada di dalam number peta 4. kalian di sini nomor 4. Okay? Oke. The wilderness, which Padang is the gurun yang northern, merupakan bagian utara, northern part of where? bagian utara dari apa? Lake? Just the northern Bagian part utara of dari the Red Sea. Laut Near Mati. What river? Dekat sungai apa? Jordan. Sungai Yordan. Oke. And near this Dan famous dekat city, sebuah number kota yang 6. terkenal nomor 6. Anyone know the number 6? Ada yang tahu tentang nomor 6 di sini?
famous city. Kota yang terkenal, Yeriko. You write down Ya, everything now. kalian catat semuanya itu sekarang. Near the Jericho and Jordan Dekat kota River, Yeriko dan sungai Yordan dan bagian utara dari that's it. Laut Mati, There's an empty ada tempat yang barren, kosong, kind of, tandus. barren, Kalian tahu tandus? kind of a desert style. Tempat seperti padang pasir, itu adalah padang gurun. Wilderness. Kita menyebutnya padang gurun. Not much tree, Padang gurun itu berarti tempat di mana tidak ada terlalu banyak pepohonan, tidak ada terlalu banyak air, hanya tempat seperti padang pasir yang kering. we call that wilderness. Kita menyebutnya padang gurun. Jesus prophesied Karena Yesus sudah bernubuat kepada Yesaya about this tentang hal ini, at the age of 30 pada umur 30, to fulfill that prophecy. untuk menggenapi nubuatan itu, He went all the way down dia to that pergi ke area. daerah bawah itu. He went all the way down to that area. Dia pergi ke daerah bawah itu, And God sent dan Tuhan the last mengirimkan nabi prophet, terakhir the name of John the Baptist. dengan nama Yohanes Pembaptis. Know the name? Kalian tahu nama itu? Yohanes Pembaptis. He was passing by Dia sedang melewati Yesus, Jesus. And Jesus, dan Yesus melihat Yohanes Pembaptis the John the Baptist. And asking him dan meminta dia for water baptism. untuk melakukan baptisan air baginya. Asking John the Baptist Meminta Yohanes Pembaptis for the water untuk melakukan baptisan air bagi Yesus. So Jesus was so humble. Jadi Yesus itu sangat rendah hati. He kneeled down, Dia berlutut di hadapannya, asking for water baptism meminta dibaptis di dalam air, in the Jordan di River. dalam sungai Yordan. You know Jordan River right beside Kalian there? tahu sungai Yordan itu letaknya dari sebelah sini. Ketika He took the water baptism. dia menjalani baptisan air, When he was about to take the water ketika dia baptism, menjalani baptisan air, there was a beat ada suara yang besar like thunder seperti suara guntur descending down from dari surga saying that yang mengatakan bahwa John, Yohanes, orang ini adalah is my beloved son. anak yang kukasihi. Which he was shocked. Di mana dia langsung terkejut mendengar hal itu. This is the Ini adalah konfirmasi confirmation of dari identitas Yesus Kristus made by yang disampaikan oleh Father God. Allah Bapa. So John the Baptist was so Jadi, Yohanes Pembaptis sangat kaget mendengar hal ini. he didn't realize Dia tidak menyadari the young man bahwa anak muda sitting before him yang duduk di hadapannya is the Son of God. itu adalah anak Allah. And John looked around Dan Yohanes melihat sekitarnya dan dia melihat the Holy Spirit Roh Kudus descending down turun like a dove. seperti burung merpati, As a dove. You know dove? bagaikan Dove burung merpati. Kalian tahu burung merpati? and coming upon Jesus. Dan mendatangi He was Yesus. shocked again. Jadi dia terkejut lagi. At the time, Pada waktu itu, Trinity God. Trinity. Allah Trinitas, Trinity God was at Allah Trinitas hadir. Trinity God.
Allah Trinitas, Father God, Allah Bapa, Son God, Jesus, Allah Anak, Yesus, and the Holy Spirit dan God Allah Roh Kudus. were at the presence before Mereka hadir John the di hadapan Yohanes Pembaptis. Baptist. Change the paragraph again. Ganti paragraf lagi. For what reason? Untuk alasan apakah? Reason Untuk alasan apakah the Trinity God Allah Trinitas appeared menampakkan diri to the John the Baptist? kepada Yohanes Pembaptis? For what reason? Untuk alasan apa? John the Baptist was the Yohanes Pembaptis adalah prophet nabi terakhir who will witness yang akan menyaksikan God's incarnation. Allah Anak yang berinkarnasi. So Father God Jadi Allah Bapa has to say harus mengatakan kepadanya dengan jelas that this young man bahwa anak muda ini the incarnate adalah God. Allah yang berinkarnasi. Then why Kemudian, the mengapa Holy Spirit Roh Kudus came upon him? mendatangi Yesus? It is because Itu karena the incarnated Jesus Yesus yang berinkarnasi itu was really needed. benar-benar membutuhkan Roh Kudus. He was really Dia benar-benar membutuhkan Roh Kudus. the Holy Spirit. Otherwise, Jika tidak, he could not dia perform. tidak bisa melaksanakan pelayanan publiknya. Although Jesus Meskipun was Yesus God, adalah Allah, in his incarnation, di dalam inkarnasinya, he gave up all God's dia melepaskan semua atribut keilahiannya dan juga kuasanya. he gave up all God's Dia melepaskan semua atribut keilahiannya dan juga kuasanya. and open your bracket Dan say, buka tanda kurung, Filipi pasal 2 ayat 7 berkata bahwa dia mengosongkan dirinya sendiri. Kalian catat, dia mengosongkan dirinya sendiri. and close your Dan bracket. tutup kurung. So Jesus was Jadi Yesus full humanity. sedang berada dalam kemanusiaan yang sepenuhnya, He needed di mana dia membutuhkan divine power kuasa yang ilahi to exercise untuk melaksanakan pelayanannya. in order to help him. Untuk menolong dia, The Holy Spirit God Allah Roh Kudus came down, itu turun, gave him the baptism of memberi dia baptisan Roh Kudus, Spirit. So-called yang kita sebut dengan anointed by the pengurapan Roh Kudus, in order to prove himself untuk membuktikan dirinya, the sonship. statusnya, Okay, in order to prove himself the untuk membuktikan dirinya, sonship, statusnya, and his deity, dan keilahiannya. during the 3-year Selama ministry time, 3 tahun pelayanan publik, he need to be spiritually. dia butuh dibaptis secara In rohani. other words, he need a Dengan kata lain, spiritual dia membutuhkan pengurapan rohani which he received yang dia terima in the Jordan River. di dalam sungai Yordan. So he actually Jadi sebenarnya dia menerima 2 baptisan. one water baptism. Yang pertama adalah baptisan air. Water baptism by whom? By Baptisan air oleh siapa? John the Baptist, Oleh Yohanes Pembaptis. and the Dan spiritual baptism by baptisan the rohani Holy oleh Spirit. Roh Kudus. That's why we Christians Itulah mengapa kita orang Kristen partake the mengambil
dua baptisan ini. The 12 disciples of Jesus Ke-12 murid Yesus during the 3-year selama 3 tahun pelayanan publik, did not take mereka tidak mengambil baptisan rohani. and Jesus told Dan them, Yesus memberitahu mereka, you have to kalian harus mengambil baptisan rohani baptism before sebelum you conduct the Great Commission. sebelum kalian melaksanakan amanat agung. So, you Jadi, better wait for Kalian the sebaiknya Spirit baptism menunggu baptisan rohani itu after I setelah aku meninggalkan kalian. in in Acts chapter 1. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 5. Benar? Acts chapter 1 verse 5. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 5. Jangan tinggalkan Yerusalem Jerusalem and waiting for what? dan Spirit tunggu baptism. apa? Baptisan Roh Kudus. And in Acts chapter 1 8 said, Dan dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8 berkata, when you receive the ketika kalian menerima baptisan Roh Kudus and you will receive dan kalian akan menerima kuasa and you will be my witness. dan kalian akan menjadi Change the saksi-saksiku. paragraph. Ganti paragraf. After he received Setelah dia menerima those two baptisms, kedua baptisan itu, he went back to the wilderness. dia kembali lagi ke padang gurun. He went back to the wilderness. Now you know where Sekarang kalian tahu di mana padang gurun itu? in your map here. Di dalam peta kalian di sini. For 40 days, Untuk berpuasa selama 40 hari. where he Di got mana setelah itu dia dicobai. Sebanyak berapa kali? 3 kali oleh by setan. the devil. Meskipun begitu, He dia dapat menolak godaan setan devil's temptation by dengan mengutip firman Allah dalam Perjanjian Lama. he was Dia mampu untuk melakukan hal itu karena dia sudah mendapat baptisan Roh Kudus. baptism. Ganti paragraf lagi. Again. After Setelah berpuasa selama 40 hari, fasting, he went dia to kembali lagi ke Nazaret. Nazareth. And the regions of Dan dia bepergian di daerah sekitarnya. Bukan bepergian, melayani. Dia kembali ke Nazaret, kampung halamannya. Dan dari sana, dia mulai menginjili orang-orang di daerah Galilea. the people in the Galilee region. Jadi, penginjilan itu dimulai, Was started with the penginjilan itu dimulai dari baptisan Roh Kudus dan and berpuasa. as he Sewaktu dia berkeliling di sekitar danau Galilea, the Lake Galilee, dia melihat
Andreas dan Petrus, dia melihat Andreas dan Petrus sedang memancing di danau Galilea. Dan dia hanya memegang mereka dan berkata, kalian ikutlah aku. Aku akan membuat kalian menjadi penjala apa? Penjala manusia. Dan setelah itu, dia mengelilingi area di sekitar situ, bukan hanya di bagian Israel saja, tapi juga di bagian lainnya di sini, dan di bagian Syria, semua area di sini, dan menyembuhkan orang sakit. Orang-orang dengan berbagai macam penyakit dan juga mereka yang kerasukan, yang epilepsi. Kalian tahu epilepsi? Coba lihat di Matius pasal 4 ayat 24. Matius pasal 4 ayat 24. Pasal 4 ayat 24. Kalian baca dari ayat 23, 24, 25. Saya akan bacakan. Kalian semua buka Alkitab kalian. Pasal 4 ayat 23 saya akan bacakan. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Maka tersiarlah berita tentang dia di seluruh Syria, dan dibawalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya, yang menderita berbagai penyakit dan sengsara, dan yang kerasukan, yang sakit ayan, dan yang lumpuh, lalu Yesus menyembuhkan mereka. Oke? Maka orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Mereka datang dari Galilea, dan dari Dekapolis, dan dari Yerusalem, dan dari Yudea, dan dari seberang Yordan. Dekapolis artinya area ini. Ini adalah kata dalam bahasa Yunani. Deka artinya 10. Kalau sudah belajar tentang hal ini, apa itu polis? Kota-kota. Jadi di sebelah sini ada 10 kota di dalam area ini. Jadi 10 kota itu disebut Dekapolis. Di mana Syria? Di sebelah sini adalah Syria. Ganti paragraf kalian lagi. Dan setelah dia melakukan penginjilan di daerah Galilea, dia mengunjungi sebuah bukit kecil. Dia mengunjungi sebuah bukit kecil. Itu bagian utara dari Kapernaum, di mana dia menyampaikan khotbah di bukit. Di dalam Matius pasal 5 sampai 7 yang akan kita pelajari, khotbah di bukit. Sekarang lanjutkan mencatatnya. Seluruh persyaratan di dalam khotbah di bukit itu adalah persyaratan yang sangat berat. Murid-murid tidak dapat mentaati semua pengajaran-pengajaran ini. Meskipun begitu, Yesus tetap memberikan ajaran yang berat itu kepada mereka, baik mereka dapat mematuhinya atau tidak. Ajaran-ajaran ini tidak dapat dipraktekkan di dalam kehidupan para murid sebelum mereka dibaptis dengan Roh Kudus.
with the Holy Spirit. Therefore, Oleh karena itu, they could not mereka tidak dapat mempraktekkannya and obey dan mentaatinya, these teachings pengajaran ini, during the 3 years selama public 3 tahun pelayanan publik. The disciples have Para murid followed Jesus mengikuti Yesus selama 3 tahun, for 3 years, but their lifestyle, tapi gaya hidup mereka like itu tidak seperti pengajaran dalam khotbah di bukit. the Sermon on the Mount. They could not obey it. Mereka tidak dapat mentaatinya. After the Meskipun begitu, upper room setelah experience, pengalaman di ruang atas, after the upper room experience, setelah pengalaman mereka di ruang atas, di mana mereka mendapat baptisan Roh Kudus, in Acts, di dalam Kisah Para Rasul pasal 2, they mereka began to secara perlahan-lahan slowly and gradually dan secara bertahap and step by step dan selangkah demi selangkah apply dapat these teachings menerapkan pengajaran ini in their lives and di dalam kehidupan mereka ministries. dan di dalam pelayanan mereka They- sampai mereka mati. So these teachings are not Jadi just pengajaran one-time- ini bukan hanya untuk diaplikasikan sekali saja, one-time application. It is a lifelong tapi practice ini adalah latihan seumur hidup until we. sampai kita mati. I'm gonna ask you Jadi saya minta each kalian other again. untuk bicara satu sama lain lagi. Brief Saya akan memberikan ringkasan singkat summary on the background tentang latar belakangnya for his sebelum deliver dia menyampaikan before the Sermon on the Mount. Here. sebelum dia menyampaikan khotbah di bukit di He sini. lived in Dia tinggal di Nazaret Nazareth for how long? How many years? selama berapa tahun? 30 years as a carpenter. Selama 30 tahun sebagai tukang kayu, oke? In Matthew. Itu ada di dalam Matius pasal 2 ayat 23. After 30 years now, God Setelah 30 tahun sekarang Tuhan berbicara kepada dia, you go to where? kamu pergi ke Wilderness. kemana? Ke padang gurun. Okay. Now Sekarang ini terdapat dalam Matius pasal 3 di sini. and now Dan sekarang in the di padang wilderness, gurun whom dia bertemu dengan siapa? did he meet? Yohanes Pembaptis. Where Di mana nubuatannya? Yesaya pasal 40 ayat ketiga. verse 3. Yesaya. Isaiah. Okay, John the Baptist. Okay, now Setelah itu, apa yang terjadi di padang gurun? he took Dia mengalami 2 baptisan. Baptisan air dan baptisan Roh Kudus. the baptism, Jadi dia menerima kuasa. the power. Mengapa dia harus melewati semuanya ini? Mengapa? Why? Saya sudah beritahu kalian, Jesus was Yesus itu berinkarnasi menjadi manusia seutuhnya. a whole human. Jadi di dalam kemanusiaannya, Okay, dia membutuhkan apa? Dia membutuhkan kuasa Tuhan God ordained the power, ordained dan juga urapannya. power. Mengapa dia Why butuh he did itu? that? Karena dia menanggalkan keilahiannya di mana? In where? Di Filipi pasal 2 ayat 7. 7. Yeah, to 7. Jadi dia harus melewati semua prosedur ini To receive untuk his menerima kuasa Allah. power. That was Hal ini sudah diprediksikan 700 tahun yang lalu to kepada siapa? whom? To Kepada Yesaya. Yeah, Isaiah.
Jadi setelah dia menerima kuasa, the power, so he was dia able to mampu menjalankan puasa selama 40 hari. fasting. Kalian lihat You see? sekarang, Now, 40 puasa days 40 fasting, hari adalah periode di mana dia mengembangkan he developed hubungannya yang intim dengan Allah Bapa. relationship with the Father God. He was physically Dia away from jauh the secara Father fisik dari Allah Bapa before his sebelum public pelayanan publiknya. ministry. He Jadi had dia to harus mengembangkan develop the hubungan yang intim dengan Allah Bapa his Father God. yang mengharuskan dia untuk berpuasa selama berapa hari? 40 days Puasa selama 40 hari. So he received Jadi dia menerima kembali semua kehendak Allah Bapa, keinginannya dan rencananya. his plan. He made Dia a mengkonfirmasi rencana Allah Bapa Father's plan for untuk world penginjilan dunia melalui kematiannya. Oke? Okay? Jadi dia mengkonfirmasi hal itu. Dan setan tidak senang melihat hal itu. Okay? So attempted. Jadi setan menggoda dia sebanyak berapa kali? 3 kali. So he Kemudian dia menghardik godaan setan satanic temptations dengan mengutip firman Tuhan di dalam perjanjian lama. here. So he was Jadi dia mengalami kemenangan atas godaan itu. Now Sekarang dia kembali lagi kemana? Nazaret. so Itu terjadi di padang gurun di sini. Kemudian dia kembali lagi ke Nazaret. Mengapa? Karena dia he was going akan melayani have a ministry di Israel bagian utara terlebih dahulu. in the northern part of Israel first. Saya belum suruh kalian, tolong catat di bawah sini. Underneath here. Why Mengapa he had to dia harus start melayani pelayanannya in the northern di part bagian utara terlebih dahulu, instead of southern bukan di Judea? bagian selatan It was Yudea. God's plan Itu adalah rencana Allah that gospel bahwa Injil itu harus diberitakan preached to evangelize untuk menginjili orang-orang bukan Yahudi. Gentile evangelism Penginjilan kepada orang-orang bukan Yahudi adalah perhatian utama Tuhan. in Israel Di dalam Israel, at the time, pada waktu itu, the Galilee area daerah was Galilea Gentile adalah area orang-orang bukan Yahudi. So Gentiles and Jews and Jadi orang-orang itu dan orang-orang Yahudi tinggal bersama-sama di area itu. Judea, Di Yudea, you cannot kalian tidak bisa menemukan orang-orang bukan Yahudi. 700 years 700 tahun yang lalu, God spoke Tuhan berbicara kepada Yesaya. that God Tuhan di sini adalah Yesus, oke? Jesus spoke to Yesus Isaiah berbicara kepada Yesaya in di Isaiah dalam Yesaya chapter pasal 9 ayat 1 sampai 2 bahwa that Jesus will Yesus akan memberitakan Injil in the land di of tanah orang-orang bukan Yahudi, in di Galilee. Galilea. So he called Jadi dia menyebut mereka orang-orang bukan Yahudi Galilea. and he Dan said, dia berkata, the Gentile of orang-orang Galilee, bukan Yahudi di Galilea, you will receive kalian akan menerima the great terang yang besar, light. So the, sehingga semua all kegelapan the darknesses will be casted away akan dilenyapkan out of that great oleh terang yang besar itu. in Isaiah Itu di chapter Yesaya 9 pasal verses 9 ayat 1 sampai 2. And Jesus Dan Yesus said, berkata, in order to fulfill that untuk prophecy, menggenapi nubuatan itu, I will aku akan visit and mengunjungi evangelize dan menginjili orang-orang itu. in
the Galilee. orang-orang di Galilea itu. That is in Matthew Itu di chapter dalam Matius pasal 4 verses ayat 12 12 sampai to 17. 17. So would you Ya, open tolong the buka Bible Alkitab and kalian look at dan lihat Matthew chapter Matius 4, pasal 4 verses 1 to ayat 1 11 sampai is 11 itu apa? what? Itu bagian tentang pencobaan, oke? Yeah, 40 days, Puasa fasting. 40 hari And then verse dan kemudian 12. ayat 12 Verse 12 says berkata di this, sini, then now, saya akan bacakan dari Alkitab saya di sini. now when Tetapi when he waktu heard Yesus that mendengar John bahwa had Yohanes telah taken ditangkap, into the custody, John means Yohanes John ini adalah the Yohanes Pembaptis, Okay. And he withdrew menyingkirlah into the ia ke Galilea. Sekarang dia ada di mana? Where was it? Where? In the Ada di wilderness. padang gurun. Oke. When he was in the Ketika dia wilderness, berada he di padang heard that gurun, dia mendengar John cerita the tentang Baptist Yohanes story, Pembaptis, John the Baptist story. Then he said, dan dia berkata, "Now is the sekarang time waktunya for me to bagiku visit untuk where? mengunjungi mana? Galilee." Untuk mengunjungi Galilea. Okay? Oke. Okay, now, Sekarang, verse 13, di dalam ayat 13, he leaving, ia meninggalkan Nazaret now he came dan diam and settled di mana? where? Capernaum. Kapernaum. Like that. Tolong stabilo itu. Now, Sekarang, setelah dia meninggalkan Nazaret, for where? dia pergi kemana? Capernaum. Kapernaum. From that time, Mulai saat itu, the Capernaum Kapernaum was menjadi became pusat his misinya. mission center. So he Jadi dia menetap di Kapernaum as sebagai kampung halamannya yang kedua, his kampung pelayanannya. Dan kemudian mengapa dia harus mengunjungi tempat itu? Itu dikatakan di sini ayat 14, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Kalian lihat, siapa yang berbicara kepada Yesaya? Yesus. Dia berbicara kepada Yesaya berapa tahun yang lalu? 700 tahun yang lalu. Sekarang dia berkata, aku harus mengenapinya. Mengerti? Sekarang, kutipan di ayat 15, tanah Sebulon dan tanah Naftali. Kalian tahu daerah Sebulon dan daerah Naftali? Kalian tahu 12 suku? Ini adalah daerah Sebulon dan daerah Naftali, daerah Galilea, jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain. Tolong sabulai, Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain, bangsa yang diam dalam kegelapan, telah melihat terang yang besar, dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut, telah terbit terang. Itu dikutip dari mana? Yesaya pasal 9 ayat 1 sampai 2. Jadi setiap gerakan Yesus adalah untuk menggenapi apa yang sudah dia katakan di dalam perjanjian lama. Setiap gerakannya, gerakan yang sudah dirancang sebelumnya. Sama di dalam kehidupan kalian. Setiap gerakan di dalam kehidupan kalian sebagai hamba Tuhan, itu sudah dirancang sebelumnya oleh Tuhan. Dan ayat 17, sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat, dan sebagainya. Kalian lihat di sini, saya tulis nomor 6, pelayanan di daerah Galilea. Sekarang, saya beritahu kalian, mengapa Galilea? Kalian sudah tahu alasannya kan? Penginjilan kepada orang-orang bukan Yahudi. Jadi di Galilea, dia menyembuhkan orang sakit, dan ibu mertua Petrus yang sakit demam, dia juga disembuhkan oleh Yesus, dan mengusir setan-setan. Kebanyakan dari mereka adalah orang-orang bukan Yahudi, oke? Mereka mendengar tentang Yesus. Pada mulanya, karena menerima kuasa yang ajaib dari dia, jadi sehingga mereka berkumpul. Dan sekarang, cerita yang di sebelah sini, cerita pelayanan daerah Galilea. Tolong dicatat.
after Capernaum, cerita-cerita pelayanan di daerah Galilea dan Kapernaum itu are not tidak dicatat di dalam Injil Matius written secara mendetail. in Matthew in detail. Okay? You cannot Kalian tidak bisa find menemukan the detailed cerita tentang ministry pelayanan ini secara detail dan jelas in those days di dalam Injil Matius. Matthew clearly. But the Luke Tapi has Injil very Lukas mempunyai detailed informasi yang detail. information. So I Jadi saya ambil dari picked up Injil Lukas, the Luke here. In Luke chapter Lukas 4, pasal 4, chapter 4:4. 4:4. And Dan setelah itu, after that, he went to Lake Galilee. dia pergi ke Danau Galilea. Sekarang dimulai dari cerita di dalam Lukas pasal 5 di sini. And Peter and Petrus, James, John Yakobus, were dan Yohanes fishing sedang memancing di danau at the lake, and he helped dan them. dia menolong mereka. So he said, Kemudian dia "You berkata, come to me, kalian ikutlah aku and you will dan be kalian akan menjadi you will penjala be manusia. fishers of men." They were not Mereka belum officially ditunjuk appointed secara by resmi him. oleh dia. Okay? Oke, That was not itu bukan official penunjukan yang appointment, resmi, but gave them tapi dia a memberi kind of mereka initial semacam touch. permulaan kontak awal. Then after Dan that, setelah itu, the healing, the menyembuhkan lepers orang yang sakit and kusta, paralytics and so on. lumpuh dan sebagainya dalam Lukas pasal 5. And